Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya FX Febrianto Adi Nugroho yang akan membahas tentang estimasi interval di mata kuliah Statistik Matematika Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Estimasi interval di bab 11. Perhatikan masalah berikut. Diberikan hasil pengamatan daya tahan hidup lampu dari 40 sampel lampu yang diberikan. Diasumsikan bahwa data suatu sampel acak berukuran 40 dan berdistribusi eksponensial, di mana theta adalah rata-rata. Berapa rata-rata daya tahan lampu? Jawaban dari pertanyaan ini dapat berupa sebuah bilangan yang kemarin sudah dipelajari di estimasi titik atau sebuah interval. Yang akan kita pelajari kali ini di estimasi interval. Interval kepercayaan, misalkan X besar 1 sampai X besar N PDE bersama dari F X1 Xn dan theta elemen omega, di mana omega adalah sebuah interval serta L dan U adalah statistik, dengan L itu lower dari X1 sampai Xn dan U itu upper dari X1 sampai N. Jika sebuah data percobaan X1 sampai Xn diberikan, maka dapat diamati nilai lower X1 Xn dan upper X1 Xn. Sebuah interval lower X1 Xn dan upper X1 Xn dinamakan 100 di 1 min alpha persen interval kepercayaan untuk theta jika peluang harapan dari lower X1 Xn kurang dari theta dan theta kurang dari upper X1 Xn sama dengan 1 min alpha, dimana 100 kali 1 min alpha persen adalah tingkat kepercayaan dan 0 kurang dari alpha dan alpha kurang dari 1. Nilai pengamatan lower X1 Xn dan upper X1 Xn masing-masing dinamakan batas bawah dan batas atas limit kepercayaan. Dengan kata lain, 100 kali 1 min alpha persen adalah interval kepercayaan untuk theta. Artinya, interval untuk estimasi theta dengan tingkat kepercayaan 100 kali 1 dikurang alpha persen. Limit kepercayaan satu arah. 1 jika peluang dari lower X1 Xn kurang dari theta sama dengan 1 min alpha, maka lower X itu sama dengan lower X1 sampai Xn disebut batas bawah satu arah limit kepercayaan untuk theta. 2 jika peluang harapan theta kurang dari upper X1 sampai Xn sama dengan 1 min alpha, maka upper X itu sama dengan upper X1 dari Xn disebut batas atas satu arah limit kepercayaan untuk theta. Contoh 1, diberikan sampel acak dari distribusi normal jika variansinya diasumsikan telah diketahui, yaitu 9, serta rata-ratanya 19,3 adalah estimasi untuk mu dan banyak datanya 16. Tentukan A 90% interval kepercayaannya, B berdasarkan pada informasi A
Tentukan batas bawah dan batas atas satu arah 95% limit kepercayaan untuk mu. Jawab. Telah diketahui Z sama dengan akar N kalikan X bar min mu per sigma itu distribusi normal 01. Dari kesimetrian juga tahu bahwa Z alpha per 2 sama dengan minus Z 1 min alpha per 2, sehingga 1 min alpha sama dengan peluang harapan dari min Z 1 min alpha per 2 kurang dari akar N kalikan X bar min mu per sigma kurang dari Z 1 min alpha per 2, sehingga setelah dihitung akan ketemu untuk 100 kalikan 1 min alpha per sel interval kepercayaan untuk mu, yaitu X bar dikurangi Z 1 min alpha per 2 dikalikan sigma per akar N sampai X bar plus Z 1 min alpha per 2 dikali sigma per akar N. Jadi untuk 90% interval kepercayaan diperoleh alpha sama dengan 10%, sehingga 1 min alpha per 2 sama dengan 0,95. Akhirnya diperoleh intervalnya yaitu dari 18,1 sampai dengan 20,5. B. Untuk batas bawah satu arah 90% limit kepercayaan adalah yang tadi di A diperoleh batas bawahnya 18,1, kemudian batas atas satu arah 90% limit kepercayaannya menurut A tadi diperoleh yaitu 20,5. Contoh 2. Data berikut adalah waktu per jam gangguan peralatan AC di bagian pesawat terbang. Asumsikan data nilai yang diamati berdistribusi eksponensial. Tentukan 90% interval kepercayaan untuk theta. Rata-rata waktu gangguan. Jawab. Dari data didapatkan N sama dengan 15 dan X bar sama dengan 121,3. Untuk 90% interval kepercayaannya, maka alpha sama dengan 10%. Didapatkan 1 min alpha sama dengan peluang harapan dari nilai tabel C kuadrat alpha per 2 dikalikan 2N kurang dari 2N kalikan X bar per theta kurang dari nilai tabel C kuadrat 1 min alpha per 2 dikalikan 2N. Setelah data yang diketahui dimasukkan, diperoleh 90% interval kepercayaannya untuk theta adalah 83,1 sampai dengan 196,8. Metode kuantitas pivot. Misalkan X besar 1 sampai Xn dengan PDF-nya Fx1 sampai Xn dengan parameter theta,
dan dengan harapan untuk mendapatkan batas kepercayaan theta di mana parameter-parameter lain juga ada. Jika Q adalah suatu fungsi dengan variabelnya X besar 1 sampai X besar N dan theta, maka Q disebut kuantitas pivot jika distribusinya tidak bergantung theta dan parameter lainnya. Jika Q kuantitas pivot untuk parameter theta dan parameter lainnya, dan jika persentil Q dimisalkan Q1 dan Q2 ada, sehingga terdapat peluang harapan dari Q1 kurang dari Q kurang dari Q2 sama dengan 1 minus alfa, maka untuk sampel yang diselidiki X1 sampai Xn dan daerah kepercayaan untuk theta sebesar 100 kali 1 min alfa persen merupakan bagian dari theta anggota omega dengan Q1 kurang dari Q kurang dari Q2. Dengan kata lain, daerah kepercayaan tidak akan memerlukan suatu interval. Namun di sisi lain terdapat suatu keadaan penting untuk mendapatkan interval kepercayaan ketika suatu sampel acak dengan fungsi Q adalah monoton naik atau monoton turun terhadap fungsi tersebut. Ini juga mungkin digunakan untuk menentukan distribusi apa yang akan digunakan untuk mendapatkan kuantitas pivot. Teorema 11.3.1 diberikan X besar 1 sampai X besar N adalah sampel acak dari suatu distribusi dengan PDF-nya f x theta dan diasumsikan MLE-nya theta ada 1. Jika theta adalah parameter lokasi, maka Q sama dengan theta topi dikurangi theta adalah kuantitas pivot. 2. Jika theta adalah parameter skala, maka Q sama dengan theta topi dibagi theta adalah kuantitas pivot. Teorema 11.3.2 diberikan X besar 1 sampai X besar N adalah sampel acak dari suatu distribusi dengan parameter lokasi skala. Maka dari rumus ini, jika MLE theta 1 topi dan theta 2 topi ada, maka theta 1 topi dikurang theta 1 dibagi theta 1 topi dan theta 2 topi dikurangi theta 2 adalah representasi dari kuantitas pivot theta 1 dan theta 2. Catatan, theta 1 topi dikurangi theta 1 dibagi theta 2 topi yang berdistribusi bebas bukan kuantitas pivot kecuali jika theta 2 diketahui atau dengan kata lain tidak nol. Contoh 3. Misalkan X besar 1 sampai N adalah sampel acak dari distribusi eksponensial 2 parameter theta dan rho, diasumsikan rho sama dengan 150, tentukan kuantitas pivot untuk parameter theta berdasar statistik kecukupan. Jawab, untuk distribusi eksponensial PDF-nya diperoleh yaitu
1 per theta dikalikan E pangkat minus X min rho per theta. Karena rho sama dengan 150, maka didapatkan PDF-nya yaitu 1 per theta pangkat N dikalikan E pangkat minus 1 per theta dikalikan sigma X I dikurangi 150. Delta yaitu sigma XI dikurangi 150 adalah statistik kecukupan untuk theta karena delta tidak bergantung pada theta. Jadi didapatkan yaitu 2 delta per theta itu akan berdistribusi C kuadrat 2N. Jadi sigma X besar I dikurang 150 per theta adalah kuantitas pivot. titik 3.1 pendekatan interval kepercayaan diberikan besar 1 sampai N adalah sampel acak dari suatu distribusi dengan PDF fx theta berdasarkan penjelasan di bab 9 MLE normal asimptotik dalam suatu kondisi. Contoh 4, andaikan P adalah proporsi orang Amerika Serikat yang berambut merah dalam suatu sampel berukuran 40 ditemukan 5 orang berambut merah. Dapatkan pendekatan 90% dari interval kepercayaan terhadap P. Jawab, dari soal diperoleh P proporsi Amerika, misalkan P adalah proporsi orang Amerika Serikat yang berambut merah, maka X nya adalah orang yang berambut merah yaitu 5, banyak datanya N, ukuran sampel 40, diperoleh P topi X per N 5 per 40 atau 0,125. Untuk 90% kepercayaan maka alfanya sama dengan 0,1 sehingga 1 min alfa per 2 sama dengan 0,95. Menurut rumus awal tadi maka didapatkan seperti ini, minus Z 0,95 kurang dari 0,125 min P dibagi akar 0,125 dikalikan 1 min 0,125 per 40 kurang dari Z 0,95. Setelah kita hitung dan melihat daftar tabel Z, maka diperoleh P sama dengan 0,125 plus minus 1,645 dikalikan 0,0523. Jadi pendekatan 90% dari interval kepercayaan terhadap P adalah 0,039 sampai 0,211. Demikian presentasi penjelasan tentang mencari estimasi interval dengan salah satunya metode pivot. Semoga bermanfaat.